Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linuih pengetahuan melebihi zamannya dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat khususnya di Pulau Jawa secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara yang bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang bocah angon atau anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit sebagai bocah angon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru dalam salah satu syair lagu kuno. Menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Kalijaga, bocah angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya dan bermakna seperti buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin seperti kelima rukun Islam. Ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi umat Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh bocah angon. Pendapat yang dimiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas. Ratu Adil atau kadang disamakan dengan Satrio Piningit adalah mitologi Jawa dalam serat-serat kuno yang menyatakan bahwa akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin itu disebut juga Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil berasal dari Prabu Jayabaya, seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada sekitar abad 11. Dalam kitab Musarar Jayabaya disebutkan bahwa pertanda kedatangan Ratu Adil antara lain kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Ratu Adil dalam bahasa Jawa berarti raja yang adil. Ratu Adil kadang disamakan dengan istilah Satrio Piningit yang juga disebut dalam Jangka Jayabaya. Pendapat lain percaya bahwa keduanya adalah pribadi yang berbeda. Dalam hal orang yang dipercaya sebagai Satria Piningit belum tentu bisa menjadi Ratu Adil. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata 3
dan weda atau pengetahuan dalam arti suatu pengetahuan mengenai tiga hal yang memiliki sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menata dunia. Trisulaweda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Hanya orang yang mengetahui tentang masa lalu yang akan dapat mengungkapkan kebenaran, dan orang mengetahui permasalahan pada masa sekarang yang dapat memberikan solusi secara kebijaksanaan hingga berlaku adil sesuai kepercayaan masyarakat apapun yang telah dibuat dalam kitab suci mereka mengenai masa depan yang akan terjadi. Jawa kuno atau Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna, sosok yang diyakini sebagai bukti janji dari Sabdopalon yang merupakan pamomong tanah Jawa kepada seorang ulama yang membawa ajaran Islam. Ada satu dari keempat janji yang tidak disanggupi ulama Islam, bahwasanya ajaran Islam tidak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya, dan hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai perjalanan waktu yang akan datang hingga saat janji tersebut tidak ditepati. Maka Sabdopalon akan datang untuk menagih janjinya dengan memilih momongan sebagai satria piningit atau satria yang tersembunyi untuk menyadarkan kembali masyarakat khususnya di tanah Jawa dalam mengenali jati dirinya. Dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Budak Angon adalah kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut atau orang yang dekat sebagai penasehat. Budak Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang mengembalakan daun dan ranting pohon kering, yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara membawa alat tulis guna menjalankan amanatnya mencari solusi pada masa sekarang dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu demi menciptakan kedamaian dunia dalam kebaikan pada masa depan.